anak-anak semuanya. Hari ini kita kembali belajar matematika. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang satuan panjang dan berat. Hari ini seperti yang anak-anak lihat, kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekatnya. Sebelum kita masuk ke materi, hal yang perlu kita ketahui yaitu tentang apa itu arti dari pembulatan. Nah, pembulatan merupakan aturan yang merubah sebuah nilai menjadi angka yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi di sini aturan untuk mengubah angka nilai menjadi angka yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, pembulatan ini berguna untuk mengeliminasi atau mengurangi bilangan hasil pengukuran yang tidak kita butuhkan. Nah, pembulatan ini biasanya paling umum dilakukan dalam perhitungan angka penting, yaitu dengan membulatkan angka desimal. Nah, jadi angka desimal ini merupakan angka yang menggunakan tanda koma sebagai pemisah bilangannya. Ya, contohnya misalnya angka 34,1 jika dibulatkan ke bilangan bulat terdekat adalah 3,0. Nah, hal ini karena 34,0 nilainya lebih dekat ke 34,0 daripada 34,2. Untuk materi pembulatan ini juga pernah kita pelajari anak-anak di semester 1 kemarin, di mana Miss Esther pernah mengupload video yaitu tentang penjelasan bilangan desimal, yang dimana dikatakan angka 0 sampai 4 dibulatkan menjadi 0 dan angka 5 sampai 9 dibulatkan menjadi 1. Supaya lebih paham lagi, mari kita belajar bersama-sama tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, anak-anak, banyak sekali alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Misalnya di sini ada meteran pita. Nah, meteran pita biasanya untuk satuannya yaitu bisa sentimeter atau meter. Kemudian ada meteran roll. Meteran roll ini satuannya biasanya pakai meter. Dan penggaris. Penggaris ini satuannya yaitu sentimeter. Anak-anak pasti sudah tahu alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, di sini perhatikan cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris berikut ini. Misalnya di sini kita akan mengukur pensil menggunakan penggaris. Nah, satuan penggaris ini menggunakan sentimeter satuannya. Jadi ketika kita akan mengukur penggaris, kita meletakkan satu sisi di angka 0 dan kita lihat berapa akhir panjang dari alat pensil ini. Dia panjangnya di angka 8, sehingga panjang pensil ini adalah 8 cm atau bisa ditulis 8,0 cm. Nah, anak-anak, jarak antara satu angka ke angka lain, misalnya dari 0 ke 1, jaraknya ini ada 10 mm. Mengapa? Karena 1 cm sama dengan nilainya 10 mm. Ketika cm diubah ke milimeter, maka nilainya 10 mm. Jadi, di sini ada 10 garis-garis kecil, inilah milimeter. Yang ini per 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang panjang sedikit ini dia berada di tengah, artinya dia 5, ya. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, jarak antara satu angka ke angka lain ada 10 mm garis-garis kecil ini. Makanya, 0 ini artinya dia milimeternya. Karena pensil ini panjangnya pas 8, maka 8,0 cm atau 8 cm.
Nah, kadangkala pengukuran panjang yang kita lakukan tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Oleh karenanya, kita bisa melakukan pembulatan pengukuran panjang ke satuan sentimeter terdekat. Nah, terkadang kita pernah mengukur suatu alat tapi tidak tepat pada suatu angka. Misalnya seperti contoh berikut. Nah, di sini ada pensil yang akan diukur. Panjang pensil terletak di sini. Kita lihat bersama-sama, panjang pensil ini berada di antara 6 dan 7. Ya, berada di angka 6 dan 7. Berarti kita akan melihat berapa panjangnya di milimeter ini. Kita hitung bersama-sama dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya 6,4 ya. 4-nya itu milimeternya. Sehingga panjangnya 6,4 cm. Nah, karena ada 4, supaya lebih mudah, maka kita akan melakukan pembulatan untuk panjang pensil ini. Pembulatannya bagaimana? Kita lihat akhir pensil ini, panjang ini lebih mendekati angka 6 atau lebih mendekati angka 7. Tadi Miss Esther katakan kalau ada angka panjang garis panjang sedikit ini berarti di tengah. Nah, karena dia di sini, maka dia mendekati angka 6 sehingga 6,4 cm ketika dibulatkan adalah menjadi 6 cm. Nah, maka panjang pensil kira-kira 6 cm karena ujung pensil lebih dekat ke bilangan 6 daripada ke bilangan 7. Sehingga 6,4 cm dibulatkan menjadi 6 cm. Kemudian ada contoh kedua. Anggap saja kita akan mengukur pensil. Kita melihat akhir panjang dari benda ini berada di sini. Nah, sama caranya yaitu kita melihat akhir panjang benda ini berada di antara angka 6 dan 7 juga. Nah, kita hitung berapa milimeter panjangnya ini dari 6. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sehingga panjangnya yaitu 6,7 cm. Nah, 7 ini akan kita bulatkan, 7 akan kita bulatkan. Kita lihat panjang pensil ini lebih mendekati angka 6 atau angka 7. Karena ini tengahnya dan dia berada di sini, maka panjang ini lebih mendekati angka 7 sehingga 6,7 cm bila dibulatkan menjadi 7 cm. Maka panjang pensil ini kira-kira 7 cm karena ujung pensil lebih dekat ke bilangan 7 daripada ke bilangan 6. Hal penting yang perlu kita ketahui dari beberapa contoh tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan untuk melakukan pembulatan panjang. Yaitu jika di bilangan koma ada angka 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas. Dan jika di belakang koma angkanya 1, 2, 3, atau 4, maka akan dibulatkan ke bawah. Ini hal yang harus anak-anak ingat dalam melakukan pembulatan. Selanjutnya, setelah kita mempelajari pengukuran panjang, kali ini ada juga pembulatan hasil pengukuran berat. Caranya sama seperti pembulatan pengukuran berat. Nah, timbangan badan, anak-anak bisa melihat contoh alat ukur berat. Di sini ada timbangan badan, ada timbangan dudukan, ada timbangan buah. Nah, biasanya untuk ukuran berat ini, untuk badan, untuk buah, kita menggunakan kilogram satuannya. Nah, perhatikan cara mengukur berat buah menggunakan timbangan berikut ini. Misalnya di sini ada sebuah timbangan. Kita akan melihat berapa berat dari buah ini. Nah, berat buah ini menunjukkan panahnya di sini. 4 kilo. Ya, tepat di 4 kilo. Maka panjang buah labu ini adalah 4
kilogram. Karena hitungannya tepat, bisa kita tulis juga 4,0 kilogram. Nah, contoh kedua. Misalnya di sini ada buah jeruk. Buah jeruk ini panahnya menunjuk di angka 3, ya, lebih sedikit. Nah, karena 4 kilo masih jauh, maka panah ini lebih mendekati ke angka 3, sehingga berat jeruk kira-kira 3 kg karena jarum timbangan lebih dekat ke angka 3 daripada ke angka 4. Itu contohnya. Nah, hal penting yang harus Anak ketahui juga untuk mengukur berat yaitu jika di angka di belakang koma ada 5, 6, 7, 8, 9, maka akan dibulatkan ke atas. Dan jika di belakang koma ada 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah. Nah, untuk pembulatan pengukuran panjang dan pengukuran berat ini, hal yang perlu kita ketahui atau pedomannya sama. Ya, jadi ketika ada di belakang koma angka 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas. Dan jika ada angka 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah. Contoh soal. Misalnya di sini, bulatkan hasil pengukuran panjang berikut ke sentimeter terdekat. Nah, kita akan membulatkan yang A, membulatkan sendok ini. Kita lihat panjangnya berada di sini. Panjangnya berada sampai di sini, dari 0 sampai ke 18,4. Ya, bisa Anak lihat. Panjangnya berada di antara 18 dan 19. Karena tengahnya di sini berarti 5, jadi dia berada sebelum di angka 5, sehingga di sini angka 4, ya, di milimeternya 4, sehingga panjangnya menjadi 18,4 cm. Nah, lebih mendekati angka 18 atau 19. Karena di bawah 5, maka lebih mendekati ke angka 8, sehingga panjang sendok kira-kira adalah 18 cm karena panjangnya lebih mendekati angka 18 daripada ke angka 19. Soal yang kedua, kita akan mengukur panjang kuas. Panjang kuas ini berada di sini. Nah, di sini. Berarti panjang kuas ini berada di antara angka 23 dan 24. Tengahnya di sini. Berarti ini 5. Dan panjangnya terletak di sini sehingga dia sudah lebih dari 5. Ya, di sini 9, hampir mendekati 24. Jadi panjang dari kuas ini yaitu 23,9. 23,9. Ketika akan kita bulatkan ini, 9, lihat di sini dia lebih mendekati, panjangnya lebih mendekati 23 atau 24. Iya, dia lebih mendekati 24, sehingga panjang kuas kira-kira yaitu 24 cm karena panjangnya lebih mendekati angka 24 daripada angka 23. Nah, di sini ada contoh juga untuk berat. Tuliskan berat buah berikut dan lakukan pembulatan ke satuan terdekat. Jadi kita akan melihat berat ini lebih mendekati angka yang mana. Untuk soal nomor A, di situ panjangnya hampir mendekati angka 3, ya. Lebih mendekati angka 3 daripada angka 2, sehingga berat mangga kira-kira 3 kg. Yang B, berat durian. Dia lebih mendekati angka 4 daripada angka 5, sehingga berat durian yaitu 4 kg. Yang C, berat semangka. Panahnya, jarumnya lebih mendekati angka 5, sehingga berat semangka kira-kira 5 kg. Dan berat nanas, dia pas beratnya di angka 2, sehingga berat nanas yaitu 2 kg.
Nah, jadi kegunaan pembulatan dari pengukuran seperti ini gunanya. Jadi kita mengira-ngira dia lebih mendekati ke atas atau lebih mendekati ke bawah. Contoh soal. Bulatkan hasil pengukuran panjang berikut ini ke sentimeter terdekat. Contoh pertama, ada 14,7. Ingat pedoman yang telah kita pelajari bersama tadi bahwa dikatakan jika angka di belakang koma ada angka 5, 6, 7, 8, 9, maka kita bulatkan ke atas. Jika ada 1, 2, 3, 4, maka kita bulatkan ke bawah. Kita lihat angka di belakang koma di sini, itu angka 7. Angka 7 berada di mana? Berada di sini. Sehingga kita akan membulatkannya ke atas, sehingga kita bulatkan ke depan. Jadi 14,7 dia lebih mendekati ke angka 15 daripada ke angka 14. Sehingga hasilnya 15 cm. Jadi 14,7 cm dibulatkan menjadi 15 cm. Contoh kedua, 21,3 cm dibulatkan. 3 berada di sini, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 21 cm. C. 32,5. 5 berada di sini, sehingga kita bulatkan ke atas. Jadi, kita bulatkan ke atas menjadi berapa? 33 cm. Kemudian, bulatkan hasil pengukuran berat ke kilogram terdekat. Di sini yang pertama ada 16,6. Angka 6 di belakang koma berada di sini, sehingga kita bulatkan ke atas. Jadi kita bulatkan ke atas. 16,6 kilometer dibulatkan menjadi 17 kilogram. Karena kalau kita gambarkan 16,6 itu lebih mendekati ke 17 daripada ke 16. Contoh kedua. Koma ada 9,9 kilogram. Nah, angka 9 di belakang koma berada di sini. Sehingga kita akan membulatkan ke atas. Kita bulatkan ke atas ke sini. Jadi 9,9 kita bulatkan menjadi 10 kilogram. Kemudian soal yang nomor 3C ada 3,4 kilogram. 4 ini kita lihat berada di mana? Berada di sini. Maka kita bulatkan ia ke bawah. Ya, kita bulatkan ke bawah menjadi 3 kilogram. Ya, demikian penjelasan tentang hasil pembulatan dari pengukuran panjang dan berat. Jadi, intinya jika di belakang koma ada angka 5, 6, 7, 8, atau 9, maka kita bulatkan ke atas. Dan jika angka di belakang koma 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan ke bawah. Demikian penjelasan dari Miss anak-anak. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat anak-anak mengerti dan dapat anak-anak pahami gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari Miss. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.